Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader pemula dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di channel kami, channel Trader Kampung Pemula ya, yang dimana video sebelum ini kami membahas tentang kondisi market yang kurang bagus untuk kita gunakan trading ya. Nah, untuk video kali ini teman-teman mungkin bisa melihat ada sedikit perubahan ya ketimbang market yang saya bahas di video sebelumnya, mengenai kondisi market yang banyak terlahir bentuk doji, terus banyak candle-candle yang memiliki sumbu atas bawah yang panjang ya. Nah, jadi di sini alhamdulillah sambil saya memulai video ini ternyata kita profit ya. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau kita melihat kondisi market yang ada sekarang ini lumayan bagus ya. Ini lumayan bagus karena candlenya lumayan panjang-panjang ya. Nah, saya OP dulu di situ teman-teman, jangan sampai ketinggalan momen ya. Nah, jadi di sini sengaja saya open waktu 2 menit ya di sini untuk candle yang ini. Karena mengingat kondisi candlenya itu begitu panjang ya. Jadi candle yang candle hijau yang terbentuk di sebelahnya ini kan menginformasikan kekuatan yang sangat besar ya, kenaikan. Nah, namun kenapa dia terjadi penurunan? Karena di sini kalau kita lihat atas bawah dari candle hijau ini dia tidak memiliki sumbu teman-teman ya, dia tidak memiliki sumbu, dan itu menginformasikan tentang pelemahan buyer ya, pelemahan buyer. Maka kalau bayarnya lemah, otomatis yang berperan ya sellernya dong ya. Nah, di sini sebenarnya 1 menit aja sebenarnya kita udah profit ya. 1 menit sebenarnya kita udah profit, tapi saya menjaga aja jangan sampai karena kita OP-nya tadi terbilang terlambat ya. Makanya saya tadi OP-nya ngambil durasi 2 menit. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri kondisi market yang sudah agak mendingan ketimbang tadi sore ya, atau video yang saya kupas sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya alasan saya kenapa saya open sell, karena memang ini semoga aja dia turun dulu, karena sebenarnya 1 menit di durasi 1 menit harusnya saya udah profit ya. Tapi karena saya khawatir makanya saya ngambil durasi 2 menit untuk OP kali ini teman-teman. Nah, ini kita lihat hasilnya, semoga aja profit ya. Tapi kalau loss ya memang karena saya waktunya terlalu panjang saya ambil ya. Kalau kita lihat masih ada 7 detik mundur ya, 6, 5, 4, 3, semoga aja nggak ke sliding ya. Nah, ini alhamdulillah nggak ke sliding. Di sini kita profit teman-teman ya. Ini kita profit ya, alhamdulillah. Nah, jadi untuk menghadapi candle seperti ini ya harus kita akali dengan durasinya yang kita perpanjang teman-teman ya. Nah, jadi kalau mungkin ada teman-teman trader pemula yang seperti saya yang belum paham penggunaan waktu 2 menit. Nah, jadi sebelum kita OP itu ini ya, sebelum kita melakukan OP, nah yang bagian ini kita harus tekan dulu teman-teman. Kita tekan dulu sehingga dia muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ketika dia muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang ini, kita tekan yang ini. Jadi ini yang untuk 2 menit, ini 3 menit, ini 4 menit, ini 5 menit ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ini tentunya yang 1 menit ya. Nah, jadi kalau kita menemukan kondisi-kondisi di mana harusnya kita buy, misalnya
tapi ternyata dia akan menabrak resisten ya, makanya kita ambil durasi 2-3 menit ya, supaya kita bisa berada di posisi aman teman-teman ya. Nah nah contohnya kayak gimana? Nah itu kayak tadi yang saya lakukan di sini ya. Ini kan waktu saya memulai video tadi ternyata sudah terbentuk candle ini, candle hijau. Nah supaya saya nggak ketinggalan momen, ternyata di candle merahnya nanti sudah di sini, baru saya keburu open sell ya, open sell. Nah alhamdulillah tadi kita di sini nggak sempat nggak sempat keseliding ya di garis yang ini, di candle yang ini, karena ternyata ketika candlenya berpindah, dia masih berada di candle ini masih berada di bawah titik OP yang saya pilih tadi teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kondisi-kondisi kayak tadi itu harus kita harus kita di saat-saat tertentu baru bisa kita gunakan ya. Jadi nggak semua momen kita bisa gunakan seperti itu. Nah jadi kita cari contoh dulu ya, siapa tahu ada contoh yang lebih jelas. Mana ya, kita cari dulu. Nah oke, gimana? Nggak ada. Ya udah, nanti siapa tahu kita nemu kondisi kayak tadi ya. Nanti kita lihat aja nanti. Nah, oke teman-teman, seperti biasanya saya menganalisa candle tuh berdasarkan awal periode ya. Nah kalau ini kan ternyata dia berada di akhir periode di 2110. Berarti ini akhir periode, awal periodenya di 2105 ya. Nah jadi kondisi-kondisi seperti ini ya, ini kan sebenarnya, sebenarnya di sini ada resisten nih teman-teman. Nah kalau dilihat dari informasi yang dibawa oleh candle ini kan melahirkan informasi kenaikan. Nah, namun dia mentok di sini teman-teman ya, mentok di area resisten, makanya dia mundur. Nah, sedangkan informasi ini dia melahirkan informasi kenaikan teman-teman ya, melahirkan informasi kenaikan. Nah, di sini juga ada satu trik yang kita bisa ambil. Nah, ternyata dia keburu membentuk resisten lagi ya, karena dia nggak mampu menembus ini ya. Dia ternyata nggak mampu menembus resisten yang ini. Nah, seandainya dia tadi candle ini membentuk candle hijau, sedangkan di candle yang ini sebelumnya dia memberi informasi kenaikan, maka satu trik yang harus kita ambil, ketika dia candle merah ini sebelum terjadi, kita tunggu aja dia berada di puncak sini teman-teman, lalu kita sell ya. Nah di sini lagi teman-teman, sini lagi kita ambil satu momen ya. Kita akan OP sekali di sini. Nah kondisi seperti ini yang akan saya ambil durasi 2 menit teman-teman ya. Nah saya ambil durasi 2 menit di sini. Nah jadi kayak tadi teman-teman sempat lihat, saya ngambil di sini dulu, saya klik ini dulu, terus saya ambil posisi 2 menit ya. Nah alasannya apa? Nah satu, di sini ada area support ya. Nah secara informasi harusnya di ke bawah dulu teman-teman, secara informasi ya, karena dia memiliki body candle yang panjang ke bawah, berarti secara kekuatan dia harusnya ke bawah. Namun karena ada area support, makanya dia mantul ke atas kayak gini. Nah alasan saya kenapa ambil 2 menit, paling enggak dia ketika ke atas itu dia punya kesempatan untuk ambil nafas dulu sebelum nanti dia akan terjun ke bawah teman-teman. Nah semoga aja demikian yang akan terjadi ya, kita lihat aja nanti teman-teman ya. Nah jadi alasan kedua kenapa saya melakukan sell di sini teman-teman ya. Kenapa saya melakukan sell di sini? Karena di sini ya, ini candle yang merah ini
alasan saya kenapa melakukan sell, karena candle yang merah ini dia kan di sini membentuk resisten nih, membentuk resisten. Nah, kenapa saya melakukan sell? Karena close price dari candle merah ini mampu menembus harga yang hijau ini, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman maksud saya tadi. Sekarang sementara terjadi apa yang menjadi contoh saya kenapa saya ambil durasi 2 menit ya. Ini salah satu trik teman-teman ya. Nah, kalau kita ambil 1 menit, tadi kan dia masih sempat ke atas. Jadi kalau kita ambil sell di posisi sini tadi, maka mau tidak mau kita loss. Makanya saya ambil di sini durasi 2 menit. Paling enggak ketika dia naik dulu, ini kan memakan waktu 1 menit. Nah, ketika dia selesai 1 menit, otomatis dia akan ke bawah teman-teman ya. Dan alhamdulillah di sini teman-teman bisa lihat kita profit lagi ya, kita profit. Itu adalah trik ya teman-teman ya. Trik kita menggunakan waktu 2 menit. Alhamdulillah kita profit ya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Untuk kita mengambil dasar 2 menit itu tentunya punya alasan tersendiri ya teman-teman ya. Saya ulangi supaya teman-teman paham ya. Satu, kenapa saya melakukan sell ya, satu. Nah, karena di sini dia membentuk resisten, itu satu. Terus ketika dia membentuk candle merah yang panjang, ada satu resiko yang akan terjadi di sini karena dia berada di area support. Nah, makanya saya ambil 2 menit di sini supaya ketika dia membentuk support di sini, dia masih ada kesempatan untuk ke atas untuk 1 menit kemudian. Nah, menit kedua dia akan melakukan penurunan sehingga kita profit teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya. Semoga aja paham. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang paham, di playback lagi atau diulangi lagi video saya sambil dengarkan penjelasan saya sambil melihat kondisi candle yang terjadi ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita tunggu lagi candle yang berjalan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ya, untuk durasi sekarang ini memasuki awal periode yang berikutnya teman-teman ya, karena dia berada di menit 21.16 ya. Nah, jadi mungkin teman-teman pada bertanya, Bang, kenapa Abang paling suka? Bukannya paling suka ya, cuman saya sekarang memang berada di posisi Euro USD ya, karena memang kondisi pergerakan dari candle Euro USD itu terbilang lambat namun pasti kayak gitu. Ketimbang kalau Crypto IDX terkadang dia liar, tiba waktunya dia liar. Terkadang kita agak sulit untuk menganalisa teman-teman ya. Namun pada intinya sama saja sih. Rumus yang berlaku di Euro USD maupun Crypto IDX kalau saya lihat sama aja sih sebenarnya. Nah, ini market mulai kacau lagi nih. Mulai bikin ulah lagi nih. Sukanya bikin doji terus. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Trik 2 menit ketika kita melakukan OP ya. Jadi dia bisa berlaku di kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi kayak gitu. Nah, Euro USD belagu lagi nih. Marketnya belagu lagi. Kita coba pantau ke Crypto IDX lagi deh. Nah, kita pantau lagi ke Crypto IDX. Kita lihat kondisi marketnya kayak gimana. Wah, ini lagi suka naik-naik aja nih. Oh iya, ini time frame 5 menit. Rupanya memang dia lagi suka naik, lagi pengen ke atas terus nih. Nah, ini time frame 5 menit aja dia manjat terus ke atas. Wajar aja kalau di 1 menit dia kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, kita zoom dulu, kita perbesar dulu. Siapa tahu kita bisa ambil momen di sini teman-teman. Nah, biasanya kalau momen-momen seperti ini tuh kalau lagi kondisi naik-naiknya seperti ini, kalau ini menurut pengamatan saya,
lagi kondisi naik-naiknya seperti ini, terkadang rumus atau analisa candle kita terkadang ibarat kata nggak ngaruh ya, bertekuk lutut dia di hadapan candle seperti ini. Nah jadi kan contohnya kayak gini, ini mintanya naik, oke dia naik, ini terjadi pelemahan buyer, ini pelemahan buyer. Ya belum langsung terjawab sih ya, semoga aja di sini ketika dia membentuk resisten kita bisa ambil momen di sini teman-teman ya. Nah jadi ini kayaknya kita harus terapkan lagi 2 menit kayak tadi nih. Nah TOP 2 kali. Nah jadi alasan saya kenapa sell gini ya teman-teman ya, di sini kan dia membentuk resisten ya, membentuk resisten. Nah biasanya kalau candle merah belum mampu membreak out harga di candle yang sebelumnya yang hijau ini ya, biasanya dia akan kembali ke atas dulu teman-teman. Tapi karena dia ada resisten di atas di sini, makanya kemungkinan besar dia nabrak dulu terus mantul ke bawah. Nah alasan saya kenapa ambil waktu 2 menit di sini ya, nah ini kan karena supaya ketika dia masih membentuk candle hijau ke atas, dia masih punya kesempatan teman-teman untuk ambil nafas dulu ya, dia untuk ambil nafas dulu. Nah ini terbukti, semoga aja dia nggak bohong ya. Ini kan dia nabrak resisten nih, dia nabrak resisten, berarti kan dia akan balik ke bawah. Nah kenapa saya ambil durasi 2 menit? Paling enggak kita punya kesempatan menunggu waktu untuk terjadinya penurunan ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah kita tunggu hasilnya teman-teman, karena kalau kita lihat di candle yang ini dia membentuk pelemahan buyer teman-teman, karena sumbu atas bawahnya itu sama panjang ukurannya ya. Nah kalau terjadi pelemahan buyer, otomatis yang berperan apa? Tentunya seller ya. Jadi kalau dia naik nggak kuat, turun nggak kuat, makanya yang berperan selanjutnya adalah seller. Nah ini semoga aja kita profit ya teman-teman ya. Ya jadi nanti kita lihat hasilnya di sini teman-teman ya. Nah kita lihat hasilnya apakah, wah kita loss, kita cash leading teman-teman. Nah ini ya, ini jengkelnya kalau main di kripto terkadang ya, malas deh, harusnya dia turun ke bawah ya. Ya udah, jadi sebenarnya alasan tadi tuh ya, ini kan resisten, saya ambil 2 menit, paling nggak kayak tadi penjelasan saya, dia punya waktu untuk ambil nafas ke atas. Ketika dia nabrak resisten yang ini, otomatis kan dia turun. Nah sayangnya dia turun nggak nyampe di wilayah OP saya tadi, sialan. Oke deh, kita ini terkadang CryptoDex bikin jengkel ya. Nah kita balik ke Euro USD aja dulu. Jengkelin memang, paling suka nge-sliding. Nah semoga aja nih terbentuknya candle selanjutnya. Ini kan kita tadi mundur di kondisi yang ini ya, ini kita tadi mundur karena lahirnya doji di sini. Ini kan sebenarnya penuh keraguan ya, makanya saya pindah tadi, ternyata malah pindah malah loss. Nah di sini lagi ya, kita akan ambil momen kayak tadi teman-teman ya, kita akan ambil momen kayak tadi, karena di sini seandainya membentuk candle merah berarti ini resisten. Ingat di sini ada support ya. Nah kalau memang dia kondisinya seperti itu, maka kita siap-siap untuk ambil waktu, paling enggak kita coba aja 1 menit dulu ya teman-teman ya. Kita ambil 1 menit. Kayaknya nggak bisa karena dia semakin panjang ke bawah. Kita ambil 2 menit teman-teman, kita ambil 2 menit ke bawah. Kita lihat. Nah alasannya sama kayak tadi teman-teman ya, alasannya sama.
Nah, jadi alasannya kalau yang sekarang ya, ini saya zoom dulu agak gedein dikit. Nah, di sini kan terbentuk resisten nih. Nah, sedangkan di bawah sudah ada terbentuk support sebelumnya. Nah, ini kekhawatiran kayak gini yang saya jaga. Kenapa saya ambil 2 menit? Karena ketika candle merah terbentuk yang ini, berarti kan dia melahirkan resisten nih. Karena harganya belum mampu membreak out yang hijau ini, ini malah kok maksa naik. Nah, oke lah, saya lanjutkan penjelasannya. Karena dia nggak mampu membreak out harga yang candle hijau ini, maka otomatis dia akan ngambil arah dulu ke atas ya, ngambil nafas dulu ke atas. Jadi kenapa saya ambil 2 menit? Saya berharap setelah dia nabrak wilayah ini, dia ketika naik nabrak wilayah ini, harapan saya dia akan terjadi penurunan. Nah, ini semoga apa yang menjadi harapan saya di sini, dia akan turun ke bawah teman-teman dan menyentuh wilayah OP saya di sini. Tapi kalau dilihat ini ya kayaknya kita bakal loss lagi di sini. Tapi kita lihat aja nanti ya, masih ada 20 detik. Nah, jadi kita lihat perkembangan hasilnya nanti ya. Seandainya di sini dia membentuk support ya, seandainya dia membentuk support sempurna, mungkin saya akan open buy lagi teman-teman ya. Oke, kita open. Telat. Harusnya ketika saya open buy, ketika dia terbentuk di sini teman-teman. Makanya kalau di Euro USD ini ketika kita melakukan OP, jangan pas di detik 00.30 ya. Paling enggak ini nggak boleh, kita nggak boleh pas bertepatan detik 30 ya. Kita ambil, ini bakal naik kagak ya. Nah, jadi untuk menghadapi candle atau market di Euro USD paling enggak di 0031 ya, itu kita harus langsung OP teman-teman, supaya ketika terjadi perpindahan candle dia langsung kebaca searah di sini teman-teman. Nah, ini alhamdulillah kita profit di sini ya, kita profit karena dia ternyata naik ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tadi kenapa saya open buy lagi di sini teman-teman? Karena saya pikir, analisa saya, candle yang ini dia sudah menembus wilayah resisten ini teman-teman ya. Dia sudah berhasil menembus wilayah resisten. Ini kan tadi ada resisten nih di sini. Nah, karena candle ini yang ini sudah berhasil menembus wilayah resisten termasuk yang ini, makanya saya tadi open buy teman-teman ya. Saya open buy di sini ya. Gitu. Jadi seandainya candle yang hijau ini tidak menembus resisten, saya tidak akan open buy. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu alasannya ya teman-teman ya, supaya teman-teman lebih paham. Karena tidak selamanya ketika candle terbentuk kita berpatokan di akhir periode ya. Jadi kalau memang teman-teman sudah paham mengenai informasi yang dibawa oleh candle itu, maka di detik keberapapun atau di menit keberapapun kita bisa melakukan OP teman-teman ya. Nah, jadi sini kita lihat lagi perkembangannya teman-teman. Nah, kalau kita mengacu di sistem awal periode, ini kan di sini sudah menunjukkan 2128. Berarti ini udah candle ketiga ya, udah masuk candle ketiga. Berarti ini candle pertama dia minta naik. Ini minta naik karena sumbu panjangnya ada di atas. Nah, kita lihat candle yang terbentuk di sini. Di sini. Nah, ternyata dia membentuk candle merah dengan sumbu panjang bawah. Nah, seharusnya ini kan kalau membentuk candle
seperti ini yang merah ya, ini kan terjadi resisten. Harusnya lahirnya candle merah dengan sumbu panjang bawah dan sumbu atas pendek, harusnya kan dia naik. Tapi karena di atas ada resisten, makanya dia turun, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Pergerakan candle semakin melemah lagi nih. Kita lihat ini naik. Nah, kayaknya dia nggak bakal mampu lagi naiknya nih, teman-teman ya. Nah, ini salah satu trik yang kita bisa ambil di kondisi seperti ini. Ini kan harusnya diminta naik nih, teman-teman. Nah, oleh karena di sini ada wilayah resisten, ya jangan ambil resiko lah ya. Di sini ada resisten. Sedangkan candle yang 2 terakhir ini bilang mintanya naik, ini mintanya naik. Nah, kalau kita pilih naik, ada resisten, ini kan resiko terbesarnya bakal mantul ke bawah lagi, teman-teman. Jadi ya jangan ambil resiko ya, teman-teman ya. Nah, kondisi candle-candle seperti ini nih yang paling ya, ini kan kondisi yang menginformasikan tidak ada kekuatan karena ukuran bodinya terlalu tipis, teman-teman. Apalagi membentuk doji ya. Heran, seharian ini kondisi market lagi jelek-jeleknya. Nggak bagus. Nah, kalau kita lihat kondisi bagian ini ya, yang market yang ini ya, yang kondisi candle ini ya. Ini kan candle di sini dia membentuk doji. Nah, ini kalau dia terbentuk di sini candle merah, ini merupakan candle konfirmasi, teman-teman. Dan doji ini akan menjadi candle koreksi ya. Nah, kalau dia terjadi candle merah begini, maka otomatis candle selanjutnya kita open sell ya. Nah, kita lihat nanti apakah memang dia akan terjadi penurunan. Nah, oke lah, saya tes ambil sell ya. Kita pantau ke time frame 5 menit dulu. Nah, time frame 5 menit memang dia lagi naik-naik ya. Tapi ternyata dia mentok di sini, teman-teman. Ternyata dia nabrak wilayah resisten di sini. Makanya dia di sini terjadi pembalikan harga. Dia mantul ke bawah ya. Ini untuk time frame 5 menit ya. Kita kembali ke 1 menit dan kita lihat perkembangan. Ini semoga aja kita profit di sini. Nah, jangan ngesliding lagi, bro. Wah, sialan. Wah, parah nih. Oke, kita open 3 kali di sini. Kita melakukan kompensasi dulu. Parah nih candle. Nah, di sini lagi. Ini secara rumus ya, secara analisa candle, ini kan ada MA, bukan resisten. Support di sini. Harusnya dia minta naik ke atas. Dorongan ke atas. Nah, kalau di sini dia membentuk candle merah lagi, berarti kan di sini resisten nih. Nah, berarti ini terjadi pembatalan harga ya. Ternyata kita loss lagi. Nah, ini memang sejak tadi
kondisi market nggak bagus ya. Di sini baru aja terbentuk resisten, di sini malah tercipta lagi support. Parah nih teman-teman ya, parah. Nah, saya biasanya kalau udah kompensasi sekali ya, tapi ternyata loss ya, biasanya saya tarik mundur lagi, saya tinggalin dulu market seperti ini ya, karena memang kondisi marketnya terlalu kacau ya. Dari video saya sebelumnya, dari tadi sore ya, saya bikin video, kondisi candlenya ya seperti ini aja. Satu doang ini aja yang candle terlihat besar, panjang body, yang lain banyak kecil-kecilnya. Parah nih. Oke, kita ambil buy sekali lagi ya. Kita ambil buy sekali lagi. Kalau memang dia terbentuk resisten lagi di sini ya, dan kita loss, berarti saya hentikan dulu trading kali ini. Ini dari tadi nih analisa selalu meleset. Secara rumus sih udah benar harusnya kayak gitu. Nah, contohnya kayak ini kan membentuk support. Harga dari candle hijau ini mampu menembus candle merah ini ya, otomatis dia buy, dia naik. Tapi kalau dia turun lagi ya kacau. Kita lihat aja nanti hasilnya. Kalau emang loss lagi ya sudah, kita hentikan dulu trading. Itu kan parah. Ya udah. Jadi kalau teman-teman mengalami hal demikian, untuk menghindari kita jangan sampai lossnya kebanyakan, jadi ya mending tarik diri dulu, nanti tunggu marketnya sudah membaik ya. Nah, oke teman-teman, mungkin demikian dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjut di market selanjutnya. Demikian dari kami. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel kami, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol like, support, share, dan subscribe ya, jangan lupa ya. Oke teman-teman, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.